الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وأن عائشة رضي الله عنها قالت, dan diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia Aisyah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min safarin, daripada perjalanan, wa qad satartu, dan sungguh aku menutup, sahwatan, akan pelataran, li, bagiku, bikiramin, dengan kain yang tipis, fihi, padanya kain yang tipis, tamatilu, ada lukisan makhluk hidup. Falamma, maka manakala, ra'ahu, melihat akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatakahu, merobek ia Rasulullah hu, akannya lukisan makhluk hidup, watalawwana, dan berubah wajahuhu, oleh wajahnya Nabi, waqala, dan bersabda ia Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nas, sepaling pedih manusia, azaban, nisbah azab, indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, alladzina yudahuna, yang adalah mereka, yudahuna, menyerupakan mereka, bi khalqillah, dengan ciptaan Allah, muttafaqun alaih. As-sahwatu, bermula kalimat as-sahwatu, jadi langsung ditagur Nabi lah. Nabi datang dari pelayaran, kemudian jadi Siti Aisyah, aku berdinding sahwatan, apa tadi sahwatan? pelataran. Nah, pelataran. Tapi ternyata ada gambar tamasil. Manakala Nabi melihat, langsung dirusak Nabi, kemudian langsung berubah wajah Nabi. Nah, itu. Jadi artinya Nabi itu langsung bilanya melihat kemungkaran, langsung ditagur oleh Rasulullah. Itu tah. Jadi Nabi itu bisa aja sarek, bisa aja marah, cuma ketika hukum Allah dilanggar. Nah, itu. Tetapi amun nang diri Nabi disangiti, diri Nabi disakiti, Nabi kada sarek. Diri Nabi disambati, Nabi kada sarek. Tapi ketika hukum Allah dilanggar, nah disitulah Nabi sarek. Terus As-sahwatu, bermula kalimat as-sahwatu, kasupati, seperti supah, takunu, adalah ia supah, baina yadayil bait, di antara di depan rumah, wal kiramu, dan bermula kalimat al kiramu, bikasril qaf, dengan kasrah qaf. arti sufah itu macam-macam. Arti suhrah tadi, sahwah lah. Arti sahwah itu macam-macam. Ada nang ma'arti sahwah itu nomor satu, seperti angin-angin. Ada kalau nih, nah jendela kita nih kan ada angin-anginnya. Nah itu ditutupi pakai kain, nah ada gambarnya tadi. Ada juga nang memadahkan sahwah itu seperti apa yuk? Model kayak di muka rumah itu ada bedinding sedikit. Kayak ini aja, nah rumahku, lalu ku andaki di mukanya papan tulis. Nah ada jauh madahkan itu sahwah. Nah lah, jadi ada madahkan angin-angin. Jadi angin-anginnya tuh pakai kain tadi, nah ada gambar tadi. Ada juga mama arti sahwah itu apa ngarannya, nang di muka rumah lalu ada dinding. Ya jadi juga tadi supaya kamu membayangkan di muka rumahku lalu ku andaki papan tulis.
mendinding ngarannya. Atau biasanya apa? Lawang. Di belakang lawang ada apa yuk? Tirai kah? Nah bisa juga nih tuh sahwah juga ngarannya tirai, bisa juga sahwah juga. Terus wal kiramu, dan bermula kalimat al kiramu bikasir qaf dengan kasrah qaf. Sitrun raqiq, penutup yang tipis. Watakahu, dan bermula kalimat hatakahu afsada surata, merusak ia Rasulullah as-surata, akan gambaran. Allati, yang fihi, padanya gambaran ada lukisan makhluk hidup. Wa anha, dan diriwayatkan daripadanya Aisyah, anna Quraisyan, bahwasanya orang Quraisy, ahammahum, membuat sedih mereka, sya'nul mar'ati, oleh keadaan wanita, al-makhzumiyati, dari Bani Makhzum, allati saraqat, yang mencuri ia wanita. Faqalu, maka berkata mereka Quraisy, mayukallimu, siapa yang bisa membicarakan padanya wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, may yajtari'u, orang yang berani, alaihi, atasnya membicarakan, illa Usamatu, kecuali Usamah ibnu Zaidin, anaknya Zaid, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu, maka membicarakan akannya Usamatu, oleh Usamah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u, apakah meminta tolong engkau, fi haddin, pada had, min hududillah ta'ala, daripada had Allah ta'ala. Summa qoma, kemudian berdiri Nabi, fakhtatoba, maka berkhutbah ia Nabi. Summa qala, kemudian bersabda ia Nabi, innama ahlaka, hanya saja rusak, min qablikum, orang dari sebelum kamu, annahum, bahwasanya mereka, kanu, adalah mereka, idza saraka fihi musyarifu, awila, mencuri pada mereka, asyarifu, oleh orang yang mulia, tarakuhu, maka membiarkan mereka. Wa idza saraka fihi mudda'ifu, dan apabila mencuri pada mereka orang yang lemah, aqaumu, maka mereka dirikan, alaihil hadda, atasnya akan hukuman. Waimullahi, dan demi Allah, lau anna Fatimata, jikalau bahwasanya Fatimah binta Muhammadin, anak Muhammad, sarakot, mencuri ia Fatimah, laqata'tu yadaha, sungguh aku potong akan tangannya Aisyah. Muttafaqun alaih. Wa an Anasin, dan diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a nuqamatan, melihat ia Nabi, nuqamatan, akan dahak. Nah jadi kayak ini ulang. Orang Quraisy, jadi ada seorang perempuan nih lah, barangkali perempuan ini perempuan yang terpandang di kampung. Nah tetapi perempuan ini mencuntan, sehingga
bubuhan orang Quraisy ini timbul rasa kayak apa yulah ya, hendak bahasa kitanya hendak dihukum ketia orang nih orang sugih, hendak ada dihukum ketia inya salah kayak ini jana sudah bawa ke Rasulullah jana siapa nang wani memanderakan lawan Rasulullah itu tah siapa nang wani memanderakan lawan Rasulullah. Lalu ujar nang bobohan orang Quraisy nang wani bepander ini Usamah bin Zaid saja. Usamah bin Zaid ngarannya karena Usamah bin Zaid ini adalah kesayangannya Rasulullah. Jadi nang wani memanderkannya Usamah bin Zaid lalu dipanderakan nang Usamah bin Zaid. Akhirnya Nabi berdiri, Nabi berkhutbah, ujar Nabi tahulah orang-orang bahari celaka itu karena hukum kada adil. Sarek Nabi. Jadi orang-orang bahari itu bilanya orang nang mulia mencuntan ditinggalakannya. Artinya orang nang mulia berbuat salah ditinggalakannya, kada dihukum. Tapi amun orang nang miskin, orang nang hina dianggap hina nih lah, sekalipun miskin tuh kada hina, cuma orang nang dianggap hina melanggar peraturan atau ulang mencuntan maka didiriakan hukuman. Nah ini nang maulah binasa umat-umat bahari, artinya napa kada adil. Sarek Nabi langsung ditagur Nabi. Jadi Nabi hendak kayak orang bahari kayak kam nang binasa gara-gara napa? Gara-gara bila ada orang nang dianggap mulia ditinggalakan kada dihukum, bilanya ada orang nang dianggap hina atau miskin melakukan sesuatu ternyata napa dihukum. Nah itu nang maulah jar Nabi turun musibah kena kada adil. Nah itu demi Allah jar Nabi seandainya nilah Fatimah mencuntan anak Nabi, seandainya mencuntan aku potong, cuma kada mungkin bang. Ya Imam As-Subki kalau kada salah sidin bilanya membawa hadis ini pasti menambah di akhirnya hasyaha min dalika sidin itu. Hasyaha min dalika itu kada mungkin Siti Fatimah mencuntan. Nabi itu kan mengolah percontohan. Ya Nabi jangankan orang anakku pun bilanya ia mencuntan, Siti Fatimah bilanya mencuntan, aku potong tangannya je Nabi. Saking adilnya Nabi tah. Cuma ujar Imam As-Subki menambah bila sidin membaca hadis itu pasti menambah hasyaha min dalika. Kada mungkin Siti Fatimah. Nah ini adabnya luar biasa lah lawan zuriat Rasulullah, lawan anak Rasulullah. Kada mungkin mau Siti Fatimah. Cuma itu sebagai percontohan aja itu tah. Cuma kada mungkin. Terus karena Siti Fatimah ini adalah paling mulia perempuan ini umat. Itu paling mulia itu Siti Fatimah. Terus Ra'a nuqamatan fil kiblati, melihat ia Nabi nuqamatan akan dahak fil kiblati pada arah kiblat. Fasyaqqa maka berat ia Nabi zalika akan demikian itu alaihi atasnya hatta ru'ya sehingga terlihat fi wajhihi pada wajahnya Nabi. Faqoma maka berdiri ia Nabi, fahakkahu maka menggosok akannya biyadihi dengan tangannya. Faqala maka bersabda ia Nabi, inna ahadakum bahwasanya salah seorang kamu idza qoma apabila mendirikan ia fi salatihi pada sembahyangnya, fa innahu maka bahwasanya yunaji rabbahu bermunajat ia akan Tuhannya, wa inna rabbahu dan bahwasanya Tuhannya bainahu wa bainal kiblati berada di antaranya dan di antara kiblat. Fala yabzuqanna maka jangan berludah ahadukum oleh salah satu seorang kamu kiblal kiblati akan hadap kiblat, walakin an yasarih
dan akan tetapi an yasari dari arah kirinya, au tahta qadamih atau di bawah kakinya. Summa akhuza, kemudian mengambil ia Nabi, tarafa ridaihi, akan ujung selendangnya. Fabasaqo pihi, maka berludah ia Nabi pihi, padanya ujung selendang. Summa radda ba'dahu, kemudian radda ba'dahu, mengembalikan akan sebagiannya. Nah cuma kayaknya pulang lah. Jadi Nabi jangan baludah ke arah kiblat, tetapi ke sebelah kiri atau di bawah napa tadi? Kakinya kah? Nah cuma ini kisahnya musola Nabi itu kan pasir nih, artinya kawa jadi patak. Ada di antara hadis Nabi yang lain itu, ya Nabi beludah di masjid itu kesalahan, tapi mun hendak menabus patak ludahnya tadi. Nah itu tah bahasanya kayak ini, inya beludah tuh, beludah di masjid berdosa nek. Itu selama ludah masih ada, selama itu juga dosanya. Nah Mbah Tupang lalu dipatak ludah tadi. Nah, jadi beludah di masjid kesalahan, cuma mematak ludah tadi itu menjadi kiparatnya. Artinya napa? Waktu beludah berdosa bang, tapi umbah dipatak napa? Ampih berdosa daripada kada dipatak. Amun kada dipatak salawasan sampai ludah itu hilang, hanyar hilang dosanya. Jelas lah. Nah, tetapi itu permasalahannya pulang musola Nabi atau masjid lah, bukan musola. Masjid Nabi itu terbuat daripada berlantaikan pasir. Lalu kawa mematak. Amun kita kayak apa mematak? Jangan beludah tuh ya Nabi jo ke kiri jangan. Itu lain permasalahan pulang gitu tah. Nah, intinya masjid Nabi itu masjid apa berlantaikan pasir tadi, berlantaikan tanah, jadi kawa mematak lawan ludah tadi kawa. Terus Summa radda ba'dahu, kemudian mengembalikan akan sebagiannya, ala ba'din, akan sebagian yang lain. Faqala, maka bersabda ia Nabi, au yaf'aluha kaza, atau membuat seperti ini. Muttafaqun alaih. Wal amru bil busaqi. Nah ini ada juga penjelasannya pulang lah. Perkara jar dengan ludah. Ya Nabi bila beludah itu ke sebelah kiri lah, bila beludah itu ke bawah batis, itu pada nang selain masjid sekalinya. Nah tak salah tadi lah, pada selain masjid. Adapun di dalam masjid beludah, kenapa? Itu beludahnya kemana? Ke baju kah? Nah itu tah misalnya hendak beludah juga, teman kalau tahani. Cuma misalnya hendak beludah juga ke baju. Oh kayak itu kisahnya. Jadi perintah beludah ke kanan, perintah beludah kemana? Ke kiri atau di bawah batis, itu permasalahannya apabila selain masjid. Bilanya di masjid jangan beludah kecuali kemana? Baju. Atau tadi ada tisu kah? Nah ada tisu, ada kalau tisu beludah di situ, buat dalam baju dulu. Karena bilanya keluar hanya buang. Atau berkirim kawan enggak? Nah buangkan lah ya kalah. Nah bisa juga. Terus wal amru bil busaqi, dan perkara bil busaqi. Kenapa? Nah ini pulanglah supaya jelas bujur. Kenapa jadi dijelaskan di sini jan Nabi nang bila beludah itu ke kiri atau di bawah batis, tapi ini bukan di masjid. Kenapa? Karena orang nang beludah di masjid itu salah, berdosa. Makanya kiparatnya apa yuk? Kiparatnya itu dipatak. Kada mungkin kalau lah Nabi menyuruhkan sesuatu nang berdosa, kada mungkin. Ujian Nabi bilanya beludah ke sebelah kiri, makanya ditakwilkan oleh ulama. Artinya apa? Itu pada permasalahan selain masjid, suruhan Nabi bukan di masjid. Kenapa? Karena beludah di masjid itu apa tadi?
berdosa. Mungkinlah Nabi menyuruhkan biar ke kiri, biar ke kanan, tetapi berdosa juga. Mungkinlah Nabi menyuruhkan sesuatu yang mengandung dosa, kan kada mungkin. Nah, makanya tadi perlu dijelas ulang hadis tadi, Nabi nang menyuruh beludah ke kiri itu di luar masjid. Nah, itu tah bukan di dalam masjid. Nah, itu hanya paham juga tah. Terus wal amru bil busaki, dan perkara dengan berludah, an yasarihi, dari arah kirinya, au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya, huwa fima, yaitu pada berludah, iza kana, apabila adalah berludah, fi ghairil masjid, pada di masjid, bukan di masjid, amma fil masjidi, maka adapun di masjid, fala yabsuku, maka jangan berludah, illa fi saubihi, kecuali di pakaiannya. Ya karena haram bang beludah di masjid. Jadi sekali lagi, beludah di masjid itu haram hukumnya karena mengotori. Bujur pang kada najis tah, cuma mengotori, haram hukumnya beludah di masjid. Nah jadi sekali lagi lah, saya supaya jelas tadi lah, jangan nang kita sangka bahwa Nabi menyuruh bila kita di masjid lalu beludah ke sebelah kiri atau di bawah batis. Nah kada, itu di luar masjid kisahnya. Kenapa? Karena beludah di masjid itu haram. Kada mungkin Nabi menyuruh nang haram, berdosa atau beludah di masjid. Makanya kiparatnya tadi mematak kayak tah. Masjid ini sama lah. Masjid ini ikam panahakan dua. Ada ngarannya masjid jami', ada ngarannya masjid ghairu jami'. Jadi masjid itu ada dua. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' itu nang dipakai bejumat tah, atau masjid jami' ngarannya. Ada masjid ghairu jami', asyairah kan ngarannya nih lah, asyairah. Iya nang kada dipakai berjamaah. Barangkali itu termasuk juga di musola langgar lah. Barangkali tetap masuk juga di situ. Ada di Martapura itu di muka Darussalam tah. Masjid napa ngarannya? Masjid Darul Ihsan kah ngarannya kalau kada salah nih lah. Di muka Darussalam tuh Darul Ihsan. Itu kada dipakai berjamaah. Cuma bengaran masjid, tapi kada dipakai berjamaah. Nah, itu ngarannya masjid ghairu jami' ngarannya. Ada nang Masjid Gunung Raja ya kalau Masjid Al Karomah, itu ngarannya masjid jami' ngarannya, masjid nang dipakai untuk sembahyang Jumat. Adapun ghairu jami' tadi kada dipakai gasan sembahyang Jumat. Nah itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Babu amri ulatil umuri. Bermula ini bab perkara yang memegang pemerintahan. Birrifqi, dengan kelembutan, biro'ayahum, dengan rakyat-rakyat mereka. Wa nasihatihim, dan menasihati mereka. Wasyafaqati alaihim, dan kasih sayang atas mereka. Wan nahyi an ghasyihim, dan melarang daripada menipu mereka. Wat tasydidi alaihim, dan bersifat keras atas mereka. Wa ihmali masalihim, dan membiarkan kemaslahatan mereka. Wal ghaflati anhum, dan melupakan daripada mereka. Wa an hawaijihim, dan meninggalkan daripada hajat-hajat mereka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wahfid janahaka limanittaba'aka, dan rendahkan olehmu akan sayap engkau bagi orang yang mengikuti engkau, minal mu'minina, daripada orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan dengan adil dan kebagusan.
wa ita'i dzil qurba, dan memberi bantuan kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari, dan larangan daripada perbuatan keji dan melarang daripada perbuatan mungkar, wal baghi ya'izukum, dan ya Allah memberi pengajaran kepada Anil fahsya. Fahsya itu perbuatan keji inilah, artinya seperti bezinah itu fahsya ngarannya. Wal mungkar, maksiat nang lain. Mungkar tuh nang apa yo bahasanya, nang dilarang lah oleh agama. Adapun fahsya tuh lebih keras lagi larangannya, seperti bezinah itu fahsya ngarannya. Ada mungkar itu maksiat nang lain. Wal baghi itu bermusuh-musuhan. Baghi itu bermusuh-musuhan. Terus la'allakum tadzakkaruna, agar kamu dapat mengambil pelajaran. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Rasulullah sallam yaqulu, bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, tiap-tiap kamu ialah pemimpin, wa kullukum, dan tiap-tiap kamu mas'ulun an ra'iyatihi, dipertanyakan daripada kepemimpinannya. Al imamu, bermula pemimpin, ra'in adalah penanggung jawab, wa mas'ulun, dan dipertanyakan an ra'iyatihi, daripada kepemimpinannya. Warrajulu ra'in, dan bermula seorang laki-laki pemimpin, fi ahlihi, pada keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dipertanyakan daripada kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan bermula perempuan ialah pemimpin, fi baiti zaujiha, pada rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatihi, dan dipertanyakan daripada kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in, dan bermula pembantu pemimpin, fi mali sayyidi, pada harta petuanannya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dipertanyakan daripada kepemimpinannya. Wa kullukum, dan tiap-tiap kamu ra'in, pemimpin, wa mas'ulun, dan dipertanyakan an ra'iyatihi, daripada kepemimpinannya. Muttafaqun alaih. jadi seberataan kita ini adalah pemimpin dan akan dipertanyakan dengan apa, akan dipertanyakan kayak apa kepemimpinan kita. Aku pemimpin nih, nah itu ditakoni kena tuh kayak apa, santri-santri disuruh sembahyang kah, kadakah sembahyangnya di awal waktu kah, kadakah, itu ditakoni kena karena aku nang memimpinnya. Nah itu. Atau seorang abah tuh pemimpin, ditakoni tuh kena kayak apa mau urus anak, kayak apa mau urus bini. Nah bini itu berarti jadi rakyatnya tah, anak tuh jadi rakyatnya tah. Ulun pang bujangan jer, maka jadi santri bujangan pulang. Ikam pemimpin juga. Nah panang ikam pimpin, anggota tubuh ikam yang dipimpin kemana menggunakan mata, kemana menggunakan batis, kemana menggunakan muntung. Nah itu nang nyatanya dulu ikam misalnya diamanahi masalah kebersihan, nah itu ikam harus mengerjakan angka itu. Terus Wa an Abi Ya'la Ma'kili bin Yasar radhiyallahu anhu qala, berkata ia Abi Ya'la, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Rasulullah sallam yaqulu, bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin,
tiada dari seorang hamba yastarihi lahu ra'iyatan yang menyerahkan kepemimpinannya oleh Allah akan sebagai kepemimpinan yamutu yang mati yauma yamutu di hari kematiannya wa huwa ghasyun dan ia orang yang menipu li ra'iyatihi bagi kepemimpinannya illa harramallahu alaihil jannata kecuali mengharamkan oleh Allah atasnya akan surga. Muttafaqun alaih. Jadi seorang hamba nang Allah Ta'ala titipakan rakyat, intinya seorang hamba nang jadi pemimpin, waktu inya jadi pemimpin inya zalim lawan rakyatnya lalu meninggal dunia. Waktu zalim lawan rakyat tah lalu meninggal dunia, maka Allah Ta'ala haramkan inya masuk ke dalam surga. Artinya nabi yuk kekal belelawasan di dalam neraka. Ada gambangan Allah Ta'ala haramkan masuk surga itu artinya kada pernah lalu masuk surga, kada pernah lalu terasai surga, berarti kekal selawasan di dalam neraka tah. Terus Wa fi riwayatin dan pada riwayat yang lain falam yahudha binushihi maka tiada menjaga dengan nasihatnya lam yajid raihatal jannata maka tiada menemukan ia akan bau surga. Wa fi riwayatin li muslimin dan pada riwayat bagi Imam Muslim ma min amirin tiada dari seorang pemimpin yali umurul muslimina yang memelihara ia akan urusan orang Islam summala yajhadu lahum kemudian tiada bersungguh-sungguh ia lahum bagi mereka orang muslim wayan sohu lahum dan memberi nasihat ia lahum bagi mereka orang muslim illa lam yadkhul kecuali tiada masuk ia pemimpin ma'ahumul jannata beserta mereka ke dalam surga. Nanti ke situ kan udah ya teh. Jam 7 dah. Allah Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi intinya pelajaran kita nomor 1, Rasulullah itu bilanya agama nang dilecehkan, hukum Allah nang dilanggar, Nabi itu sarek. Itu nang kayak itu. Nah usahakan kita nang kayak itu jadi mau disambati kawan biasa aja. Ya Allah. Dihinakan kawan biasa aja tah. Tapi ketika hukum Allah dilanggar, nah itu sarek kita. Ada kawan yang kada sembahyang, tolong padahakan. Karena sebelum subuh tadi ku belajaran, ada gibah itu nang dibulihakan. Di antaranya kita hendak mengubah orang ini supaya jangan bermaksiat, lalu kita laporkan. Contoh, anu ya si anu kada sembahyang. Ikam melaporkan ke aku menyambati si anu tak itu boleh. Nah itu tuh boleh. Niatan hati tapi perlu niat lah, niat nang bagus. Nya ada jo melaporkan nyamannya disangsi, nyamannya disangiti. Itu ngarannya niat nang kada bagus ngarannya. Itu ngarannya ada kesalahan di hati ikam. Tapi bilanya ikam melaporkan kawan, niat supaya kawan berubah. Nah asalnya kada sembahyang menjadi sembahyang. Nang melihat kawan rasa maras, kada sekolah kasihan, kuitannya laporkan ke aku. Niatan ikam supaya inya sekolah, itu bagus ngarannya. Dan ikam memadahkan itu kada berdosa. Tapi meniat ikam memadahkan tadi hendak memberi supan kawan supaya kawan dihukum, nah itu lain pulang biasanya. Nah itu apa ngarannya ada kerusakan di dalam hati kita. Nah itu. Kemudian pulang masalah baludah tadilah intinya di musola, di masjid, di tempat-tempat mulia, di majelis taklim, jangan sekali-kali kita mengotori. Seperti baludah tadi. Karena majelis taklim, langgar, musola, nah apalagi masjid itu adalah tempat-tempat yang mulia. Nah itu
Jangan beludah di masjid. Nah, adapun Nabi menyuruh bila beludah ke sebelah kiri atau beludah ke batis, itu tadi permasalahannya di luar masjid. Karena beludah di masjid itu hukumnya haram, mengotori masjid itu hukumnya haram. Nah, tetapi seandainya sudah terludah-ludah bang, hendaklah dipatak. Nah, itu sebagai kiparatnya. Beludah di masjid berdosa, selama ludah itu kada dipatak, maka selama itu juga dosanya. Tapi bila dipatak, ampih berhenti dosanya. Cuma tetaplah beludah tadi berdosa lah. Tetap, tapi umbah dipatak kenapa? Ampih berdosa. Nah, itu. Terus lagi, kita ini adalah pemimpin. Seberatan kita pasti ditakoni, aku ditakoni kayak apa memimpin SD, kayak apa memimpin pondok. Makanya kenapa aku keras bila kada sembahyang, ini sanksinya. Karena aku ini adalah pemimpin. Nang nyatanya dulu diamanahi oleh Kuitan Ikam untuk menjaga Ikam. Jadi bila kada sekolah, keras hukumannya. Bila kada sembahyang, keras hukumnya. Kenapa? Karena aku ini kena ditakoni. Nah, jadi ketika sudah melakukan nangka itu, nah ulun ini sudah berusaha semaksimal mungkin lah. Nah itu comanya ngaran manusia banyak akal tadi. Bersembunyi di bawah lemari lah, ayolah macam-macam lah manusia. Tapi aku sudah mengontrol di andaki CCTV, kemudian pulang di anui satpam pulang. Nah, artinya bebas. Karena pertanyaan di akhirat tuh kadida lagi aku tersangkut. Nah itu tah. Kenapa anu Tuhannya sudah lu anda ke CCTV, sudah lu anu satpam, sudah ada sanksi. Nah ternyata ini masih aja lagi kada sembahyang, lepas dah tanggung jawab kok. Kayak itu tah. Nah sudah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.